Baiklah, kita ketemu dalam kuliah daring kita lagi untuk mata kuliah manajemen risiko, dan yang kita bahas kali ini adalah pengukuran risiko dengan metode binomial. Kuliah 5 metode binomial. Bi dalam kata binomial berarti 2. Hal ini mengandung arti setiap kali percobaan, atau setiap kali kesempatan, atau setiap kali aksi, hasil yang mungkin muncul hanya 2, berhasil atau gagal. Pertanyaan yang biasanya muncul adalah, kapan kita menggunakan atau menghitung peluang dengan menggunakan persamaan distribusi peluang binomial? Jika kejadian tersebut memenuhi sifat-sifat dan syarat-syarat yang nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Dalam manajemen risiko, salah satu metode mengukur risiko adalah metode binomial. Metode binomial ini digunakan untuk mengetahui kemungkinan atau probabilitas terjadinya risiko apabila menghadapi situasi sebagai berikut. Ada data historis tentang peristiwa yang terjadi pada suatu lokasi. Datanya dalam bentuk data diskrit, angkanya bulat, dan tidak ada koma. Diketahui sesuai dengan data historis, ada probabilitas berhasil dan gagal. Rumus dalam menghitung kemungkinan atau probabilitas dengan metode binomial adalah sebagai berikut. B buka kurung X, N, P tutup kurung sama dengan N faktorial dibagi X faktorial dikali buka kurung N dikurang X tutup kurung faktorial. Selanjutnya hasil pembagian itu dikalikan P pangkat X dikali Q pangkat N dikurangi X. Di mana B buka kurung X, N, P tutup kurung sama dengan kemungkinan atau probabilitas terjadinya X dari N percobaan dengan kemungkinan P berhasil. X-nya adalah banyaknya berhasil dan N percobaan. Saya ulangi, X banyaknya berhasil dari N percobaan. N sama dengan banyaknya percobaan, P sama dengan kemungkinan berhasil, Q sama dengan kemungkinan gagal atau 1 dikurang P. Perbedaan dan persamaan metode Poisson dan binomial. Kemarin kita telah bahas metode Poisson dan sekarang kita bahas metode binomial. Ada persamaan antara metode Poisson dengan metode binomial, yaitu kedua-duanya menggunakan data historis kejadian yang sudah pernah terjadi. Perbedaannya, jika Poisson melihat probabilitas dalam suatu periode waktu, binomial tidak punya periode waktu ke depan. Selain itu, pada binomial ada pengalaman berhasil dan gagal, sedangkan pada Poisson tidak ada pengalaman berhasil atau gagal. Kita ambil contoh dari sebuah kasus sebagai berikut. Seorang petani di suatu provinsi mencoba menanam kelapa sawit di 5 lokasi. Ternyata dari 5 lokasi hanya 3 lokasi yang berhasil panen, sedangkan 2 lokasi gagal panen. Sebuah perusahaan ingin menginvestasikan dananya pada perkebunan kelapa sawit di provinsi tersebut.
namun tidak mau mengambil risiko gagal panen. Yang dimaksud dengan risiko gagal panen adalah jika dari 3 lokasi yang diolah, tidak ada satupun yang berhasil dipanen. Jika kemungkinan gagal, atau artinya dari 3 lokasi yang ditanam tidak ada satupun yang berhasil, perusahaan tidak akan berinvestasi perkebunan kelapa sawit di provinsi tersebut. Pimpinan ingin mengetahui berapa probabilitas risiko gagal panen. Kita lakukan perhitungan dengan metode binomial sebagai berikut. Di atas ada rumus. B buka kurung X, N, P tutup kurung sama dengan N faktorial dibagi X faktorial dikali buka kurung N dikurang X tutup kurung faktorial. Selanjutnya hasil pembagian itu dikalikan P pangkat X dikali Q pangkat N dikurangi X. Penerapannya adalah diketahui X sama dengan 0, gagal tidak satupun berhasil dari N percobaan. N sama dengan 3, P sama dengan 0,6, atau probabilitas berhasil yaitu 3 lokasi dari 5 lokasi atau 3/5. 3/5 itu sama dengan 0,6. Q sama dengan 0,4 atau 1 dikurangi 0,6. B buka kurung 3,0,6 tutup kurung sama dengan 3 faktorial dibagi 0 faktorial dikali buka kurung 3 dikurang 0 tutup kurung faktorial. Selanjutnya hasil pembagian itu dikalikan 0,6 pangkat 0 dikali 0,4 pangkat 3 dikurangi 0. Sama dengan 3 faktorial itu 6, lihat keterangan. Dibagi 0 faktorial itu sama dengan 1, lihat keterangan juga. 1 dikali 3 dikurangi 0 itu sama dengan 3 faktorial. Dan 3 faktorial itu adalah 6. 0,6 pangkat 0 sama dengan 1 dan 0,4 pangkat 3 dikurangi 0 sama dengan 0,064. Jadi 6/6 dikali 1 dikali 0,064 adalah 0,064. Ini artinya bahwa kemungkinan gagal panen yaitu dari 3 lokasi yang ditanam kelapa sawit tidak satupun berhasil panen adalah 0,064 atau 6,4%. Probabilitas ini besar atau kecil tergantung dari standar yang diberlakukan oleh perusahaan. Beberapa perusahaan menggunakan standar 20%, namun ada pula yang menggunakan standar 10%. Jadi, jika kemungkinan risiko di bawah 20% atau di bawah 10%, itu dianggap kecil. Artinya, perhitungan tadi 6,4% adalah kecil di bawah standar. Oke? Demikian kita telah melakukan pengukuran risiko dengan menggunakan metode binomial untuk kasus gagal panen di atas. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua.
Sampai ketemu lagi dalam pembahasan manajemen risiko berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.